Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 10 masih dengan pembelajaran yang sama sosiologi dan masih dalam kondisi yang sama pembelajaran jarak jauh. Untuk kelas 10, materi yang akan kita bahas adalah fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Sebelum kita ke materi, kompetensi dasarnya dalam materi ini adalah memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Dan setelah kompetensi dasar, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di bab ini, yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian sosiologi. Kedua, menjelaskan fungsi sosiologi. Ketiga, menjelaskan konsep dasar sosiologi. Keempat, mendeskripsikan gejala sosial. Kelima, mengamati gejala sosial di masyarakat dari berbagai sumber pengetahuan. Terakhir, mengidentifikasi dan menjelaskan gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat dari berbagai sumber pengetahuan dan hasil pengamatan. Adapun ruang lingkup atau peta konsep fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu sosial yang akan dibahas pertama tentang pengertian sosiologi, sejarah sosiologi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, kemudian metode ilmiah, hubungan sosiologi dengan ilmu lain, dan terakhir, peran dan fungsi sosiologi. Selanjutnya akan dibahas tentang realitas sosial sebagai objek, yaitu masalah sosial. Dilanjutkan dengan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai gejala sosial. Pengertian gejala sosial, karakteristik gejala sosial, dan bentuk dan jenis gejala sosial. Ya, ini merupakan peta konsepnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Karena sosiologi bicara tentang ilmu tentang manusia, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu. Ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Ya, ini dalam Al-Quran sudah dibahas tentang bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, hakikat manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, individu hanya sebutan yang tepat bagi manusia yang memiliki keutuhan jasmani dan rohaninya. Keutuhan fisik dan psikisnya, keutuhan raga dan jiwanya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Ini ada 4 poin. Yang pertama, manusia dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Yang kedua, manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi, ada kebutuhan sosial atau social need. Ketiga, manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Dan terakhir, manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini poin-poin kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kita lanjut, sosiologi. Jadi intinya apa sosiologi? Sosiologi
dari bahasa Latin socius yang artinya kawan atau teman, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu sosiologi, ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu apa? Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Dan sosiologi secara utuh, apa artinya? Sosiologi mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Di sini ada perilaku kelompok. Nah, kelompok itu apa? Kelompok adalah mencakup keluarga, suku, bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau ada sekumpulan manusia yang lebih dari satu orang, maka dinamakan kelompok. Definisi sosiologi menurut para tokoh. Oh, tadi secara harfiah atau secara bahasa ini sosiologi menurut para tokoh. Pertama menurut Pitirim Sorokin bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik. Pengaruh timbal balik ya. Kemudian menurut Roychek dan Warren, sosiologi ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Ketiga menurut Emil Durkheim, sosiologi ialah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta itu artinya sesuatu yang nyata, sesuatu yang realita di masyarakat. Keempat, menurut Selo Sumarja dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Terakhir, definisi sosiologi menurut Surjono Sukanto, ilmu sosial yang murni, abstrak, berusaha mencari pengertian umum, rasional, serta empiris. Ya, anak-anakku, inilah definisi sosiologi menurut beberapa tokoh. Karena sosiologi membahas ilmu tentang manusia, tentang masyarakat, tentang kelompok, oleh sebab itu objek sosiologinya adalah masyarakat. Masyarakat yang berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Ya, jadi intinya kesimpulannya bahwa objek sosiologi ini adalah masyarakat. Unsur-unsur masyarakat, apa yang dinamakan masyarakat? Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang relatif lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Ya, ini 4 poin unsur-unsur masyarakat. Nah, jadi tidak hanya kita yang dilahirkan, sosiologi pun lahir. Kapan sosiologi lahir? Abad ke-19. Di mana? Di Eropa. Nama sosiologi untuk pertama kali, nah yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi adalah ini, Auguste Comte. Makanya beliau disebut sebagai Bapak Sosiologi, karena orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi. Kalau di Prancis, pelopor sosiologi pendidikan yang termuka adalah Durkheim, Emil Durkheim. Ya, jadi demikian sosiologi lahir di mana, siapa yang pertama kali menggunakan, di sini jawabannya. Selanjutnya ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Ya, ciri-ciri sosiologi ada 4. Apa saja? Yang pertama, empiris. Didasarkan pada observasi. Observasi itu pengamatan, mengamati.
Yang kedua, teoritis. Teoritis di sini adalah menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan yang merupakan kesimpulan logis. Logis itu yang masuk akal. Ketiga, kumulatif. Disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada. Memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori yang lama. Terakhir, keempat, non-etis. Jadi apapun masalah yang ada di masyarakat, mau baik, mau buruk, ya, para sosiologi tetap mencari permasalahannya itu apa. Jadi kalau misalnya kalian melakukan penelitian tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat, kalian tetap melakukan penelitian, kalian tetap mencari masalahnya apa, tetap mencari solusinya apa. Nah, ini ciri-ciri sosiologi yang keempat, non-etis, ya. Nih, kalian ingat ya, ciri-ciri sosiologinya ada 4. Selanjutnya adalah peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Sosiolog itu orangnya, sosiologi itu ilmunya. Sosiolog sebagai ahli riset. Ahli riset itu ahli penelitian, ahli pengamatan. Kemudian sosiolog juga bisa sebagai konsultan kebijakan. Yang contoh nyata ini adalah rumah susun akuarium, ya. Kenapa itu dibangun di sana? Itu kan karena ada suatu hal yang memang perlu dibangun. Nah, untuk membangun itu perlu konsultan kebijakan. Konsultan kebijakan ini biasanya adalah sosiologi. Yang ketiga, sosiolog sebagai teknisi. Teknisi di sini artinya bisa menyelesaikan atau mencari solusi-solusi yang terjadi di masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Yang terakhir, peran sosiolog adalah sebagai guru atau pendidik. Ya, ini jadi peran sosiologi ini ada 4. Selanjutnya adalah hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan sosiologi dengan politik. Yang kedua, hubungan sosiologi dengan komunikasi. Yang ketiga, bagaimana hubungan sosiologi dengan sejarah. Keempat, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Kelima, hubungan sosiologi dengan antropologi. Keenam, hubungan sosiologi dengan psikologi. Ya, ini hubungannya ada 6 poin kaitan ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya adalah jenis metode penelitian sosiologi. Metode penelitian sosiologi secara umum di antaranya ada metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengedepankan berbagai macam kejadian faktual dalam masyarakat dalam bentuk penjabaran non-matematis yang didasarkan pada teori-teori. Jadi misalnya penelitian tentang bagaimana mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dampak COVID-19, bagaimana menyusun suatu jadwal pembelajaran yang baik sehingga anak-anak bisa menerima dengan baik di pandemi COVID-19. Nah, ini metodenya namanya metode kualitatif dengan penjelasan nanti pembahasannya. Yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang melakukan penelitian yang didasarkan pada angka-angka. Jadi ada uji statistik. Misalnya perbandingan prestasi belajar siswa antara siswa kelas 10 IPS dengan siswa kelas 10 IPA. Kalau bicara tentang hasil belajar ada nilai rapot. Maka metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jadi ingat anak-anak ya, jenis metode penelitian ada 2, kualitatif, kuantitatif. Anak-anakku, selanjutnya kita lihat realitas sosial sebagai objek kajian. Yang pertama adalah masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu? Sering dengar di masyarakat, kita sering dengar tentang masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, berbeda-beda antara tokoh satu dengan lainnya.
Dilihat pengertian masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sudjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Contohnya, pandemi COVID-19, ini kan kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Bahkan mungkin semuanya. Makanya menjadi permasalahan sosial. Menurut Leslie, bukan Leslie ya, Leslie, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Sama contohnya seperti pandemi COVID-19. Tidak ada yang ingin ada COVID-19 dan kalau ditanya suka atau tidak dengan adanya COVID-19, pasti jawabannya tidak. Oleh sebab itu perlu diatasi dan perlu diperbaiki bagaimana masyarakat Indonesia atau dunia bisa hidup lagi secara normal. Yang terakhir, menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Ya, ini pengertian masalah-masalah sosial menurut para ahli. Kesimpulannya semuanya sama, merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Klasifikasi masalah sosial menurut Sudjono Sukanto ada 4. Masalah sosial dari faktor ekonomis, misalnya kemiskinan, pengangguran. Masalah sosial dari faktor biologis, misalnya penyakit penular. Masalah sosial dari faktor psikologis, penyakit saraf, bunuh diri, gila, dan lain sebagainya. Masalah sosial dari faktor kebudayaan, misalnya perceraian, pencurian, kenakalan remaja, konflik, dan lain sebagainya. Ya, ini ada 4 poin klasifikasi masalah yang dianggap masalah menurut Sudjono Sukanto. Ukuran-ukuran sosiologi terhadap masalah sosial ada 5 poin. Yang pertama, kriteria utama suatu masalah sosial, sumber-sumber sosial masalah sosial, pihak yang menetapkan apakah suatu gejala sosial adalah masalah sosial atau bukan, keempat, manifest, social problem, dan latent social problem. Manifest itu suatu permasalahan yang nyata di depan mata kita itu bahwa itu adalah masalah. Ada yang nggak sadar bahwa ini adalah suatu masalah. Itu namanya latent social problem. Yang terakhir, ukuran-ukuran sosiologi terhadap masalah sosial, perhatian masyarakat, dan masalah sosial. Kita lanjut ke berikutnya. Beberapa masalah sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Kalau kalian mungkin melakukan penelitian dengan cara ilmu sosiologi, di pandemi COVID-19 apakah semakin bertambah atau stabil, ini harus membuktikannya adalah dengan penelitian, tidak tebak-tebak. Karena sosiologi itu sifatnya adalah empiris, kemudian kumulatif, teoritis, dan non-etis. Yang kedua yang dianggap masalah sosial adalah kejahatan. Ada white collar crime. White collar crime itu ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh para orang-orang yang punya jabatan bagus, kemudian penghasilannya juga lumayan. Kalau bisa disimpulkan adalah orang yang melakukan korupsi, istilahnya di sini white collar crime. Ya. Masalah sosial yang berikutnya disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan dalam keluarga. Jadi perpecahan dalam keluarga itu merupakan masalah sosial karena berdampak nanti kepada anak-anaknya atau dan lain sebagainya. Yang keempat, masalah generasi muda. Kelima,
yang dianggap masalah sosial, pelanggaran terhadap norma masyarakat, seperti pelacuran, perjudian, alkoholisme, homoseksualitas. Keenam, masalah kependudukan, penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan kepadatan penduduk di suatu wilayah, sehingga menciptakan lingkungan hidup yang kurang baik dan berdampak pada kesejahteraan sosial dan kesetiakawanan sosial. Jadi tanpa dijelaskan, mungkin kalau Ibu bertanya, menurut kalian apa aja masalah sosial? Wah, pasti kalian banyak ide-ide yang tertuang mengenai apa-apa yang dianggap sebagai masalah sosial. Bully, kemudian bully antar teman, bully melalui media sosial, ya masih banyak lagi yang dianggap tentang masalah-masalah sosial. Ini Nak, coba kalau kalian lihat, ya. Contoh suatu pemukiman yang dianggap sebagai masalah sosial karena dengan kehidupan rumah yang tidak layak, sanitasi yang tidak layak, kemudian sumber air yang tidak layak. Makanya kalian bersyukur yang tempat tinggalnya masih dianggap layak, ya. Ini salah satu contoh kejahatan, semakin banyak. Kemudian ini contoh disorganisasi keluarga, yang dikorbankan adalah anak bila terjadi perselisihan antara ayah dan ibu dalam keluarga. Peperangan juga bisa dianggap masalah sosial, karena contohnya di Palestina, ya. Kalau terakhir kalian bisa lihat bagaimana kondisi masyarakat Palestina akibat peperangan yang terjadi antara serangan-serangan Israel ke sana. Ini kenakalan remaja, contoh-contohnya, ya. Ini juga dianggap masalah sosial karena merugikan orang banyak. Sikapnya bertentangan dengan norma-norma dan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Baik anak-anakku, demikian pembahasan materi fungsi sosiologi sebagai gejala sosial di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima oleh kalian. Tetap semangat pembelajaran jarak jauhnya, ya. Ibu rasa sampai di sini materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.